Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda dalam talkshow tanggap COVID-19, sebuah talkshow yang kita rangkum juga dalam Bali Post Talk gitu ya. Dan kali ini saya akan mewawancarai dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung dengan kepalanya sendiri, yaitu Bapak AKBP Inyoman Subudi. Selain Kepala Badan juga ada dua orang narasumber yang mendampingi. Masing-masing ada Pak Bobi Nadiasa dari Yayasan Musik Indonesia atau Season Bali, dan satu lagi dari Yayasan Silvana Bali, Bapak Didi Gunakarta. Yayasan ini adalah yayasan bergerak di rehabilitasi pecandu narkoba ya. Tapi kita akan fokus pada bagaimana penanggulangan narkotika di masa pandemi COVID ini dikaitkan dengan tentu upaya-upaya untuk mencegah penularan. Kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat. Salam sehat. Kalau sudah salam sehat berarti sehat. Salam sehat berarti sehat. Kan kita moto kita tuh sadar, sehat, produktif, bahagia. Pak Kepala, kalau kita bicara tentang penanggulangan narkotika ya, yang sebagai tugas besar dari BNNK Badung di masa pandemi COVID ini, seperti jalan seperti biasa atau ada terdampak juga dengan gara-gara COVID atau seperti itu? Silakan. Terima kasih dari para sahabat BNN, Om Swastiastu. Jadi BNN Kabupaten Badung di dalam masa pandemi seperti ini, ya kita menyikapi yang pertama itu tentunya dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dulu. Ya, lingkungan yang sehat secara internal kita sudah melaksanakan kegiatan atau gerakan 3M ya, di mana secara konsisten kita lakukan di sini, baik terhadap personel kita ada protap-protap yang memang kita buat dan kita galakan. Bagi personel misalkan ya kewajiban memakai masker itu pasti, jadi sesuai semua itu wajib masker. Kemudian setelah wajib masker, mereka juga di sini ada petugas dari Gaklin yang mengecek suhu tubuh. Gaklin itu ya, penegak disiplin. Penegak disiplin bagi anggota ASN dan anggota dari PPNPN, ya itu dicek suhu tubuhnya. Kemudian apabila normal, baru kemudian dia lakukan tindakan langkah mencuci tangan. Jadi seperti yang tadi disampaikan di lobi juga ada. Kemudian setelah mencuci tangan, kita wajib untuk ganti masker. Jadi masker yang lama nanti ada gantian. Seperti tadi Bapak mungkin lihat di depan, karena apabila ada yang masuk ke dalam, maskernya yang lama itu ditaruh, kemudian diganti dengan yang baru. Nah itu sebagai penanganan untuk protap COVID di dalam areal perkantoran. Kemudian perannya BNN juga di dalam mensosialisasikan masalah bahaya COVID ini, penanganan COVID ini, kita melalui mobil keliling. Jadi ada mobil BNN yang keliling yang kita pakai untuk sosialisasi di masyarakat. Di samping pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, juga tentang gerakan 3M itu. Ya, memakai masker, menjaga jarak, ya kan, mencuci tangan dengan benar ya. Jadi itu yang kita lakukan himbauan. Sambil seperti itu, kita juga dari sisi seksi pemberantasan ya mengetahui bukan berarti kita lengah. Di dalam masa pandemi ini kita juga melakukan upaya-upaya melakukan deteksi early detection terhadap penyebaran narkotika yang ada di wilayah Badung khususnya. Sehingga dalam beberapa bulan kemarin juga dalam masa pandemi kita juga sudah berhasil untuk mengungkap ya tindak pidana narkoba ya, utamanya yang kemarin kita tangkap di wilayah Prerenan ya, itu sebanyak 5 kilogram ganja. Ya, 5 kilogram. 5 kilogram. Jadi itu di Prerenan, kemudian kita kembangkan bahkan ke desa Nyanyi Tabanan, yang itu kita dapatkan lagi 1 kilogram. Nah itu yang terjadi. Artinya apa? Dalam masa pandemi ini justru kelengahan petugas itu dipakai sebagai alasan bagi para pengedar ini untuk memasukkan barangnya. Ya. Sehingga dalam waktu dekat kemarin juga kita sudah mengumpulkan para pemilik ekspedisi ya paket barang yang ada beberapa wilayah yang kita deteksi untuk dilakukan pemantauan secara khusus apabila ada barang yang masuk ke Bali.
Demikian. Jadi tugas fungsi pokok yang kerja kan merupakan tanggung jawab BNNK Bandung sudah dilaksanakan, bahkan ada tambahan tugas juga bagaimana mensosialisasikan 3M tadi ya. Iya. Tapi yang benar tadi Pak Kepala Badan, kalau kita bicara tentang prerenan itu, seperti kan sudah di desa ini, apakah ada gejala di musim pandemi COVID ini justru narkoba ini semakin merajalela masuk ke kampung-kampung atau Jadi untuk narkoba di wilayah Badung khususnya, ya, berdasarkan mungkin hasil pengungkapan dari baik dari BNN Kabupaten, Polres Badung, ya, termasuk juga dilakukan BNNP dan dari Direktorat Narkoba Polda Bali. Jadi memang untuk di Badung khususnya sekarang untuk tingkat pemakaian rata-rata meningkat, tetapi jumlahnya sangat kecil. Jadi jumlah yang pemakaiannya kecil-kecil ya. Yang kita tangkap dalam jumlah besar pun kemarin itu adalah kita dengarnya sebagai bandarnya, yang dia pasok untuk para pelaku wisata yang ada di wilayah Prerenan, wilayah Cemagi, ya, termasuk juga Canggu, wilayah wisata di sana. Karena desa di sana merupakan desa wisata. Ya, jadi kebetulan profesinya juga yang bersangkutan adalah sebagai petugas pelatih surfing, ya, pelaku wisata lah. Jadi dia pergunakan itu memang untuk di wilayah di sana untuk dia sebarkan. Kalau transaksi narkobanya gimana, Pak? Iya, itu kan transaksi narkobanya. Jadi untuk sabu dan lain sebagainya ada yang kita tangkap, ya, seperti kemasan dalam bentuk permen, permen kemarin kemasannya. Kita juga di daerah sana juga, daerah Canggu sana, ya. Jadi kita sudah mengamankan sebanyak kurang lebih 15 paket kemarin, ya, dalam bentuk permen. Tapi jumlahnya memang di bawah kecil-kecil. Jadi ada paket yang 0, paket 0, lah, ya. Jadi tidak dalam jumlah besar. Sementara dulu dengan Pak Kepala Badan, saya ke Pak Bobi. Ini kan bagian biasanya merehabilitasi. Nah, dalam masa pandemi COVID ini ada perubahan-perubahan terdampak atau bentuk-bentuknya seperti apa rehabilitasi ini? Ya, terima kasih Pak. Ya, memang ada perubahan sih kita, karena kita mengikuti juga situasi sekarang. Kalaupun secara fisik atau rawat inap kita jalankan, kita SOP-nya sudah siapkan. Tadi seperti Bapak Kepala jelaskan, itu memang fungsinya dari menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, disinfektan, itu kita memang sudah siapkan di SOP-nya semua. Tapi karena sekarang situasi seperti ini, kita lebih cenderung ke menggunakan aplikasi online, video online, itu daring. Jadi kita kalau memang ada klien yang mau rehab tempat kita kan melakukan assessment pertama langkah awal itu kita lewat mobile ataupun lewat daring, video online-nya. Jadi sudah menyadari bagaimana upaya rehabilitasi ini juga jangan sampai menjadi kluster penularan juga. Ya. Jadi SOP juga diterapkan di sana, prokes kesehatan juga diterapkan di sana. Jadi biasanya yang direhabilitasi datang sekarang bisa dengan virtual gitu ya, dengan untuk kita kan ada rawat inap sama rawat jalan. Rawat inap. Kalau rawat inap kan itu kita harus tetap jalan ya. Makanya kita prokesnya jalan. Prokesnya jalan, terus lebih condong kita melakukan di tempat yang terbuka untuk areanya, istilahnya, terus protap ini juga kita jaga jarak itu masih kita jalankan. Itu SOP yang kita sudah buatkan. Lebih condong untuk rawat jalannya itu lebih condong ke media online, kita aplikasi online untuk pemakainya. Ada aplikasinya. Ya. Jadi kita memakai yang sudah ada lah, kita pakai, terus kita mengirim kodenya, nanti kita langsung setup time-nya, waktunya untuk melakukan interaksi itu. Baik, Pak Gede, apakah yayasan yang di bawah Pak Gede juga termasuk rehabilitasi juga ya? Iya. Betul. Apakah juga melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat juga? Iya, dengan bimbingan dari Pak Kepala untuk pengawasan kita tetap itu yang utama kita melaksanakan protokol itu. Terus dengan keadaan yang dengan kehidupan yang baru yang new normal. Jadi sekarang kita lagi cari cara-cara yang bagaimana tetap menjalankan progres daripada rehabilitasi, karena itu kan kita nggak bisa putus istilahnya. Karena pengawasan dari mantan klien kita tetap itu namanya ada pengawasannya, jadinya gimana perkembangannya dia di masa berat ini. Jadi untuk sementara kita tetap mencari cara bagaimana kita menjalankan rehab di masa pandemi untuk keamanan kita semua. Ya, karena kita juga istilahnya menerima klien in-house seperti itu. Jadi dari setup
tempat kita di yayasan. Di sana kita juga tidak menerima langsung, kita campur dengan klien lain. Jadinya kita kan harus persiapkan namanya orang yang datang, karena berita itu kan tetap berkembang. Kalau dulu orang sakit baru diperiksa, kalau sekarang kan ada namanya sistem OTG. Jadi kan kita harus isolasi lah dulu perkembangan yang di 2 minggu. Jadi kita itu harus pisahkan dia selama 2 minggu seperti itu. Jadi yang lainnya untuk sistem seperti sama-sama Pak Robi, kita mengajukan yang namanya teknologi, istilahnya pakai. Oke. Kalau jumlah orang yang direhabilitasi dalam kondisi pandemi COVID ini ada kecenderungan bagaimana? Berkurang atau bertambah atau gimana? Kebetulan sekarang istilahnya dalam masa pandemi ini mungkin karena istilahnya kita stuck aja, kita untuk bertemu kita jarang. Jadi kita kan mau jadi ada penurunan aktivitas juga di sana ya? Istilahnya janji kan, kalau di telepon kita ketemunya juga kita menentukan tempat, kita nggak langsung ke kantor seperti itu, karena kita kan ketemu orang baru. Jadi kita itu menurun jadinya. Ya, menurut aktivitas karena konsekuensi dari pandemi ini sendiri. Terus yang kita tingkatkan itu kan kita ada online meetingnya, yang seperti itu. Online meetingnya dijalankan ya, itu. Ketemu di meeting jadinya. Menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Baik, saya ke Pak Kaban. Kalau ini kan biasanya kan ada apa ya? Saya nggak tahu istilahnya apa, di rahasia apa sida atau apa itu kalau itu tetap dilaksanakan. Untuk kegiatan sweeping ya, untuk ke kegiatan sweeping memang selama ini masih belum bisa kita laksanakan. Di samping karena tempat-tempat itu juga masih dari close ya, masih close. Yang kedua, jadi tentunya kita melihat dan menimbang ya, bahwa pertemuan itu masih diupayakan untuk tidak dilakukan, tetapi tetap pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga di lingkungan komponen masyarakat itu dan tempat usaha, tetap kita lakukan melalui daring. Jadi kita melakukan kegiatan itu dengan daring, kita undang semuanya itu, kemudian kita lakukan himbauan-himbauan dan lain sebagainya. Ya. Tapi apabila ada misalnya terindikasi harus turun, maka kita lakukan dengan melalui protap juga. Seksi pemberantasan kita akan turunkan dengan memakai baju APD asmat lengkap. Jadi pada saat melakukan penangkapan ya wajib. Ya, setelah itu melakukan rapid dan kalau udah clear ya baru bisa masuk. Dalam upaya itu juga mohon maaf Pak, BNK Badung juga kita melakukan. Ketika ada klien ke sini, ya kita ajak untuk mereka itu konseling di luar. Ya, kami sudah dirikan di sini semacam posko, posko penerimaan pelayanan dan termasuk SKHPN. Surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, kita layani masyarakat dengan baik di luar, artinya di tenda yang sudah kita siapkan di situ, termasuk nanti para konselornya, ya. Sehingga karena ini sifatnya gedungnya tertutup ya, akan lebih mudah sirkulasi udara itu lebih bagus di luar. Tapi tentunya yang representatif lah. Itu yang menjadi ini kan. Kita betul-betul menaati protokol kesehatan ya. Betul. Jadi menjaga jarak, social distancing itu udah pasti yang utama itu. Jadi tugas tanggung jawab di BNK tetap dijalankan. Tugas dan ini tanggung jawab tetap dijalankan dengan, tapi protokol kesehatan itu yang utama karena kesehatan yang paling mahal. Kesehatan yang paling nilainya paling tinggi, ya kan? Hanya yang kita butuhkan adalah komitmen dan konsisten. Nah, komitmen dan konsisten kita. Seperti ibaratnya dulu pakai helm itu mungkin nggak terlalu terbiasa, tapi lama-lama akan menjadi biasa. Nah, bagaimana merubah mindsetnya masyarakat itu agar supaya masker juga seperti itu. Ketika dia keluar rumah kalau nggak pakai helm bawa motor ada terasa kurang. Nah, ini juga seperti itu. Bagaimana kita ngetuk kesadaran masyarakat. Cuci tangan juga ya. Cuci tangan. Kita agak jarang, sekarang cuci tangan, jaga jarak itu murah. Dan kita sudah mulai bisa salaman aja sudah nggak lagi ya. Cuma begini juga. Baik, kita sudah ada di ujung akhir. Saya akan berikan kesempatan Pak Kepala Badan lagi deh, ini untuk menutup mungkin talkshow kita kali ini. Mungkin ada harapan pada masyarakat, kepada pemerintah mungkin dalam pandemi COVID ini dalam mendukung BNK. Terima kasih. Jadi kepada masyarakat Bali dan masyarakat Badung pada khususnya, saya Nyoman Subudi, Kepala BNN Kabupaten Badung, untuk mengajak masyarakat senantiasa hidup dalam situasi new normal dengan mengedepankan aspek kesehatan. Disiplin diri untuk tetap memakai masker, kemudian selalu jaga jarak, social distancing, kemudian tak lupa dan yang harus rutin mencuci tangan.
ya, mencuci tangan secara benar dengan memakai sabun dan air yang mengalir, ya, itu. Dan tentunya jangan pernah mencoba narkoba, karena narkoba itu pasti akan menjerumuskan masa depan Anda. Stop narkoba. Stop narkoba. Terima kasih Pak Kepala Badan, Pak Bumi, Terima kasih. Pak Gede. Mudah-mudahan lancar tugasnya masing-masing. Astagfirullah. Kita selamat di masa pandemi ini. Sehat itu yang nomor satu. Astagfirullah, sehat. Dan yang penting jangan terlibat narkoba. Stop narkoba. Oke, demikian talkshow tentang COVID kali ini dalam rangkaian Bali Post Talk. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.